Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet masalah keseimbangan hadis ini, imal lidunyaka ka'annaka ta'ithu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu watagus. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menyikapi kejadian yang terjadi sekarang, muncul guru-guru kita atau ulama-ulama kita yang mempertahankan Jatman, yang satu juga mendirikan Jatma Aswaja dalam menyikapi kita supaya dalam ilmu tauhid atau tasawuf ini kita punya pendirian kekokohan dalam memandang peristiwa yang terjadi sekarang ini. Terima kasih. Nggih, matur suwun. Berarti kula digiring ke arah politik ya. Ora apa-apa. Rasulullah ya tidak melarang, bahkan mendidik tentang politik, cuman politik yang benar. Wis nanti saya bicara politik yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Terkait Jatman niki, terima gak terima iku dudu urusaku. Sing penting tak sampekno nasihat biar enggak ada khilaf di antara dua kelompok. Pun bagaimana kita menseimbangkan tentang hadis perkara dunia dan akhirat tadi? Piye carane urusan dunia dan urusan akhirat itu seimbang. Walaupun miturut surat Al-Qasas ayat 77 itu Allah lebih mementingkan perkara akhirat loh ya. Tapi bukan berarti urusan dunia itu tinggal enggak penting. Ya penting. Wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kau tinggalkan bagiamu di dunia. Ini maksudnya adalah hukum syariat. Kalau darul akhirah hukum hakikat. Kalau bicara tali hablum minan nas dan hablum minallah, tapi lebih kau kencengkan hablum minallah. Terus bagaimana ada keseimbangan itu? Jenengan kedah derek sistem Rasulullah. Nyun sewu. Kita itu syariat niki beda-beda Pak. Ada yang 10%, ada 20, ada 40, bahkan ada yang 100. Tingkat pengetahuan syariat kita beda. Pak, Bu, jenengan niki umuripun minglik. Tahu minglik nggih? Wis nyedeki kematian. Miturut surat Al-Qasas tadi, umur kados jenengan kalih kula 50 munggah iku sudah minglik, kudu lebih mentingkan hubungan hati langsung datang Gusti biar seimbang derek Rasulullah.
Bagaimana Rasulullah? Tentang menjaga hubungan hati kepada Allah itu ada dua sistem, Pak. Ada dua cara. Torikotani, ada dua cara. Jenengan kali kula dalam hal menjalin hubungan hati langsung pada Allah ada dua cara. Satu, dengan cara sistem majedubun, wis gak ngereken urusan dunya, urusan syariat wis gak sampean pikir, saenake dhewe. Sing penting jenengan iki njaga ruhaniyah sampean berzikir terus menerus setiap napas bahkan setiap detik kepada Allah. Ada yang seperti ini, Pak. Urusan jasad iki bah mangan bah gak mangan, bah rokokan bah gak rokokan, bah duwe dhuwit gak bah gak duwe dhuwit, keluarga kaliren apa enggak ora urus. Wonten sing model ngeten iki. Lha niku majedubun. Biar orang itu sobo masjid, aku sobo gerdu. Biar orang mencaci saya, wis ora urus. Ada yang seperti ini. Yang kedua, ada sistem yang kedua adalah wasilun. Nah ini yang biasanya yang Rasulullah memberikan cara untuk melakukan sistem wasilun niki. Sistem di mana jenengan ini sesuai di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wala tansa nasibaka minad dunya, urusan dunya boten jenengan tinggalkan. Bagian jenengan ning dunya tidak jenengan tinggalkan. Ketika sampai nikah, ya nikah. Kewajiban nikah ngingoni, kerja, ya kerja, semuanya. Artinya patuh di dalam hukum syariat. Ada dua hukum, larangan ditinggal, perintah jalankan. Ngeblak persis Rasulullah. Kalau dagang, yo jangan sampai ada riba, nimbang barang lah kok digandoli timbel dili, wah dikalikan ping piro Pak, walaupun ukuran timbangan itu paling titik niku pinten Pak? Ditumpangi duit ini kalau Pak, duit koin ini kalau, tapi nek diping pinten. Nah Rasulullah tidak seperti itu. Udah biar seimbang antara hukum jobo sampai hukum jero, maka terapkanlah hukum jero di tengah-tengah hukum jobo. Sosialisasikanlah, praktekkanlah hukum hakikat di tengah-tengah ketika saat jasmania sampean iki melakukan hukum syariat. Ibaratnya wong sholat baru ketemu khusyuk ada di situ. Sebab waktu sholat hati sampean sibuk memandang, bersaksi wujudnya Allah di dalam diri jenengan. Sapa ya sing ngedekno aku iki sok ngadeg. Rasa langsung sambung menyang urip di situ. Ruku, sujud, duduk begitu. Terus menerus. Maka disitulah yang dimaksud Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang mukmin inilah yang akan mendapatkan salat dalam keadaan khudur, khusyuk pada Allah di sini. Jadi kesimpulannya untuk menseimbangkan, praktekkan hukum hakikat di tengah-tengah hukum syariat. Yang kedua, mensikapi tentang ulama-ulama khususnya di Pulau Jawa, dua kelompok yang disebut jatman. Pun didelok kula umurin nom, jenengan wis sepuh-sepuh pun didelok takon mriku. Undur makolah wala tandur mangkolah. Wis niki modal awal. Janganlah kau lihat saya ini masih anak kecil berumur 57, jangan. Sementara jenengan sudah di atas 70, jangan. Lihatlah nasihat
Yang ini datangnya tidak dari bersumber dari saya, tapi dari Allah kita semuanya. Ilahukum ilahu wahid. Iku nek sadar. Nek gak sadar, uyuh kowe ngomong apa ya. Oke, rapopo. Tetap saya katakan, dan itu urusan jenengan terima gak terima, monggo kersa. Jikalau kedua-duanya ini pingin digungno masyarakat, ingat, buka makalah, salah satu makalah di dalam kitab Hikam membahas tentang tasawuf. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Perbuatan apapun ibadah jenengan yang katanya menolong umat dan lain sebagainya, sholat, zakat, puasa, di mata Allah tak akan ternilai. Manakala di dalam hati kita munculnya atiku mingkol bin rohibin, su'ul a'mali nataiju su'il ahwal mingkol bin rohibin. Contoh, mana perilaku yang jelek di mata Allah tapi di mata manusia bagus? Contoh ini tadi, Anda ingin menyelamatkan umat, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, jadi nyunduko dis langkung rumiyin Mbah Yai, ya ngaten nggih kula nggih. Ketika hati kita itu condongnya terhadap selain Allah Al-Haq, Al-Wahid, Al-Ahad, berarti condongnya karena manusia, maka di mata Allah tidak ternilai. Ingat, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amaliyah apapun Pak, itu Allah katakan seperti patung tak akan bermanfaat, alias di mata Allah itu tidak bernilai apa-apa manakala tidak disertakan ikhlas. Lah, ikhlas yang dimaksud di sini adalah al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Anda meninggalkan perkara itu dengan ikhlas. Artinya gak rumangsa yen awake sing agawe. Wis titik. Dalam hati gak muncul iktikad, keimanan kalau kita yang melakukan. Justru dalam hati yusahidu anna annal fa'il huwallahu ta'ala, yang beragawe, yang beraf'al, yang melakukan cuman hanya hidup dalam diri kita, yaitu Allah Subhanahu. Inilah ikhlas. Jikalau penyakit ingin digungno wong, ingin dipuja masyarakat, ingin dapat pengikut yang banyak, penghormatan yang banyak, mohon maaf Mbah Yai, mohon maaf Habib, kok ngomong Habib aku, mohon maaf terhadap semuanya lah, yang dua kaidah ini mohon maaf, di mata Allah tak ternilai miturut kacamata hakikat ini tadi. Lah bagaimana kita mensikapi ngeten mawon, perkara sing wis kedelunyur bukan berarti kita jarkan, kita biarkan. Perkara yang sudah terjerumus bukan berarti kita biarkan, kita tolong. Bagaimana keduanya ini tidak bermusuhan. Gitu aja. Bagaimana kita ini, keduanya ini kita ciptakan biar di situ tidak khilaf. Apa bisa? Kuncinya cuma satu. Keduanya harus bertauhid. Cukup. Kalau enggak, tak jamin gegeran. Wis tak jamin gegeran. Yang satu mempertahankan supaya banyak pengikut dan lain sebagainya, yang satunya juga begitu.
Wis gak ono marine, Pak. Kalau jenengan tanya bagaimana kita mensikapi, kalau kita sendiri satu sisi sibuk dengan zikir kita pada Allah, tapi bukan berarti satu sisi kita biarkan. Mana bentuk amar ma'ruf nahi mungkarnya kalau kita diam? Kita harus menserukan kepada kedua belah pihak supaya bertauhid. Titik ada di situ. Makanya kemarin pertemuan Jatman di wilayah Jawa Tengah yang diletakkan di Kabupaten Kebumen, kami yang dijadikan satu-satunya pembicara. Nggih, tanggal berapa itu? Kemarin tuh habis lebaran itu loh. Saya cuman satu bicaranya. Piye carane pengikut di dalam thariqah kita itu lekas usul pada Allah. Pak Nyun Sewu, khusus saya ini saya tujukan pada para mursyid dalam thariqah kedua Jatman ini. Khusus, dengarkan saya bicara. Apa Anda tidak malu khilaf gara-gara thariqah atau Jatman sementara pengikut Anda belum wusul pada Allah? Malu enggak? Malulah. Jangan kau pikir masalah Nyun Sewu, jamaah kita yang sudah tua-tua ini berthariqah berzikir belum sampai ke Allah kewusulan. Terus kita satu sisi gegeran masalah Jatman. Enggak malu tak kita? Yus malu ho, nek menurut kula. Nek jenengan gak malu berarti gak punya kemalu. Mohon maaf. Jikalau ini ekstrim loh, Pak. Saya tidak punya maksud apa-apa. Biar kita semuanya itu dalam kondisi baik-baik saja. Gak ingin toh Indonesia gegeran perang palegrek kayak sing dhisik zaman Mojopahit. Gak pingin toh antara pribumi satu dengan pribumi lain kita benturkan. Tapi kalau Anda memang awalnya berniat seperti itu, ingin membenturkan, Nyun Sewu, percaya nggak percaya, dilungkas matek. Gak ngoten tok mawon. Karena Allah tentang masalah Indonesia sampai tinggal ini Quran. Mengkilah nek wis ketemu Al-Qur'anul Qadimi, Indonesia iku sapa? Negara sing ya apa? Sampeyan ngerti nanti. Sampeyan lihat Nyun Sewu, Indonesia ini bangsane kuwata, negarane sitok. Jerone negara niki berbangsa, tapi di barat, di timur tengah negarane akeh, bangsane mek sitok ora iso rukun. Tapi Indonesia negarane siji, bangsane sak pirang-pirang rukun. Kok sampeyan tingali, nek wis muncul Al-Qur'anul Qadimnya sampeyan paham. Oh, Indonesia berarti ada di dalam Al-Qur'an. Makanya saya tadi katakan, engko resikoku paling titik cilik di penjara. Wis ngoten mawon. Sampeyan ingat zaman Sayyidina Ali. Ketika beliau medhar sak karung kitab ilmu. Kaum Khawarij bagaimana? Bagaimana ketika Al-Khalat hanya mengatakan fi jubati la fi jubati illallah. Tebal. Terus Muklason ya apa? Mesti tebal. Lihat mawon kok. Dan itu tidak menjadikan saya mundur sak jengkal. Tidak. Tetap saya akan berjalan ke depan walaupun resiko yang saya anggap tidak ringan, tapi itulah memang sunatullah bagi saya. Udah. Karena di dalam hati saya, itikat saya, al-haq, wajib risalah ini kami sampaikan. Ingat Rasulullah, kaum kafir Quraisy
yang dipromotori Abu Jahal, Abu Lahab, dibunuh toh. Akhirnya turunlah ayat Allah untuk hijrah ke Madinah. Lah ngoten toh? Udah. Lah saya nanti dimodelkan yang bagaimana? Terserah Allah. Pun ngoten mawon kula. Terserah Allah. Yang jelas perlu digarisbawahi, saya adanya menyampaikan risalah nasihat ini bukan berarti saya benci satu dengan yang lain, tidak. Inginnya kami ini menjadi ummatan wahidah, umat yang tunggal. Satu-satunya cara harus bertauhid. Kalau tidak bertauhid kedua belah pihak nggak mungkin akan bisa rukun. Titik intinya wonten mriku. Lah, kalau kita sudah belajar dan memegang tali Allah, terus Allah tidak menggerakkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yo ojo nekat-nekat sampean. Artinya, mohon maaf, kita itu wajib pertama menjaga tali Allah. Apa layak kita itu membetulkan talinya orang lain sementara tali kita putus? Nggak layak, Pak. Ayatnya sudah ada. Ku anfusakum, setelah itu wa ahlikum naro. Kalau jenengan sudah tahu kebenaran itu terletak di mana, maka raihlah hal itu dan lihatlah orang dekat Anda. Ketika belum mendapatkan kebenaran, berikanlah kebenaran itu terhadap mereka-mereka. Aku yakin, Pak, jenengan kalau sudah memegang tali Allah ini, melihat anak istri yang pada saat ini masih belum bisa menerima, kasihan. Teman kasihan. Makanya oleh karenanya Allah katakan wa ahlikum naro. Udah jaga juga ahlimu dari siksa api neraka. Di dunia piye carane atine anak istri itu hatinya enggak dipenuhi oleh rasa panas. Makanya bertauhidlah. Saya juga begitu, antara jatman satu dengan yang lain yang membuat tandingan, ya toh, mungkin ya. Ini kan secara nasional yang sah kan siapa namanya? Mbah Yai Halwani toh. Oke, itu terakui secara skala nasional. Tapi ada yang enggak terima. Membikin baru, udahlah. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya apa? Kita bersiteru gara-gara pengikut, sementara kita itu dilungkas game. Jenengan wis minggli, tahu minggli nggih? Gawil. Coba kembalilah kepada surah Al-Qasas ayat 77. Ayo kita mikirkan hubungan hati pada Allah langsung. Kalau kita belum baik, apa bisa kita memperbaiki jamaah kita? Kita yang masih buta pada Allah, apa mungkin bisa menuntun jamaat kita yang buta kepada Allah? Nggak mungkin. Logis saya katakan. Saya buta mata saya. Ada orang 1000 buta ingin dihantarkan nyun sewu ke alun-alun Sidoarjo. Bisa saya mengantar? Nggak bisa, Pak. Logisnya seperti itu. Logisnya seperti itu. Tanda disebut sebagai kekasih Allah itu bukan dilihat dari karomah, bukan. Sakti isok melaku ndukur bumi, ndukur banyu. Sakti ngelempit bumi nama kasak jangkah. Sakti ngerti opo isi kandungane hati manusia lain. Itu bukan tanda-tanda kekasih Allah. Kembalilah kepada Al-Quran surat Yunus 6263. Apa tanda kekasih Allah? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam kurung, hati selalu tatmainnul qulub. Gara-gara diilangi jabatan ini ngamuk-ngamuk, gawe jabatan maneh. Gara-gara nyun sewu wis. Tapi ayat 62, 63 ini siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mboten amanu saja, Pak.
Kita itu tidak hanya beriman saja, tapi ihsan. Wa kanu yattaqun maksudnya adalah ihsan ini. Alladzina, siapa orang yang hatinya itu tidak mudah gelisah, yang disebut kekasih Allah, yaiku alladzina wong akeh amanu kang podo iman sapa ladina ilallah maring Gusti Allah. Ai teng mriku maksude wa kanu lan ana sapa ladina iku yattaqun. Imannya itu ihsan, makrifat pada hati mandang Allah gak mandang makhluke. Tapi tak balekno maneh nek gak khilaf ya donya gak rame. Tauhidnya tak kembalikan sing gawe ngunu ya sapa? Lalapo son cangkemmu iku ngomong kaya ngono. Dilokno aku, iya ya, sing gawe ngono ya Gusti. Adem wis. Wis terserah jenengan. Nek pancen kaya ngono ra kena dinasehati, ya udah. Wong iku hak sampean. Oh, dunyane cek rame son. Oh, ngoten ta, monggo. Tapi atimu aja melok rame. Lah atimu rame enggak? Rame ngono lho Sik seneng dipuja masyarakat umat, pingin dipuja dipuji, digungno. Senengmu iku sebab digungno. Sik tolen tauhide ya napa? Ayo. Az-zuhad al-arif itu bagaimana mensikapi tentang pujaan masyarakat. Nek az-zuhad takut Pak, wedi. Sebab yang berhak dipuja hanyalah Allah. Takut dek iku menuhankan dirinya. Nek arif beda maneh. Karena memandang Allahnya, semua dari Allah kembali ke Allah. Jadi hatinya senang. Nggih. Jadi bagi kita yang masih az-zuhad mensikapi fenomena seperti ini, udah kita harus benahi terlebih dulu tali hati ini langsung datang Gusti Allah. Kalau sudah terbangun, nasihati kedua-duanya. Ojo ngunu, ngunu yang ngunu ning ojo ngunu. Umat niki cek mboten bentur Pak, ngoten lho. Cek sing bingung ku umat Pak. Bukan pemimpin-pemimpin, si pemimpin seneng. Coba sampean diteni, nek terjadi konflik, pemimpin nanti blayau, telea, melarikan diri. Lho estu. Sampean eling paribasane wong Jawa. Ngomong Cina iku kari rong jodoh. Eling? Ya niku maksude engko. Wis ta kok apa-apano, modar nek pribumi iku ngamuk. Lho nggih. Ujung-ujungnya kau akan lari. Berhasil visi dan misimu membenturkan pribumi. Makanya pribumi harus sadar. Aku ngamblayu tutuk kuno sih rek. Allah ya Karim, mohon maaf. Oleh karena saya ditanya akhirnya berbicara kesimpulannya biar enggak seperti itu, kedua belah pihak bertauhidlah. Aku yakin pengikut jenengan nanti akan meniru jenengan bertauhid. Begitulah harapan kami. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek tangget Gus, masalah hakikate ilmu laduni perbedaane kali Al-Qur'an Qadim niku pun niku mawon kangge kula kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaannya antara ilmu laduni dengan Al-Qur'anul Qadim? Tinggal menerjemahkan ilmu laduni dari sisi mana. Kalau jenengan iki menerjemahkan ilmu laduni dari sisi syariah,
yaitu ilmu yang tidak pernah jenengan ajari moro iso. Lah ngoten nggih. Tentunya ini ilmu yang bersifatkan lafdiyah, bukan maknawiyah. Saya teringat Pak, sekitar tahun 79 ada seorang guru saya yang mengajarkan saya untuk menemui Mbah Khidir. Bahkan saya diperintahkan untuk selalu ada di pertemuan dua sungai. Jujur, ora ketemu iku. Kula nggih sowan, Mbah, dereng kepanggih. Oh kurang fokus kamu, kurang khusyuk. Oh nggih Mbah. Ngoten nggih manut mawon. Manut mawon. Nek cara wong Jawa ngarani kali gunting lho Pak ya. Kali gunting. Bahkan sampai 2 kali masih tetap secara syar'i belum bertemu Mbah Khidir. Terus saya disarankan ke laut Pak. Bayu tambah sore iki nang laut. Mungkin jenengan pernah mendengar Alas Purwo, tempatnya di mana? Banyuwangi, betul. Terus jawabannya apa ketemu? Enggak ketemu. Lah, pandangan syariat pada saat itu, maksud ilmu laduni itu ilmu yang belum pernah kita pelajari tapi langsung Allah kasih kepaham pada saat itu syariat. Tapi jikalau ilmu laduni yang dimaksud ditarik secara hakikat, ini yang jenengan maksud apakah sama dengan Al-Qur'anul Qadim? Sama. Dan ilmu itu ada di dalam ayat yang bersifatkan Qur'aniyah dan kauniyah. Ora usah sampai niku sopo-sopo kali. Cek ketemu lo, ketemu bajul. Lho estu, badine ngono kok amen. Ternyata yang memerintahkan saya itu sanepan, Pak. Memang ning Quran itu menceritakan ketika saat Nabi Musa itu diperintahkan Allah merguru terhadap Mbah Khidir, tondo terketemunya itu antara 2 air tawar dengan air asin. Bertahun-tahun Pak beliau itu mencari guru itu. Ketika sudah ketemu, miturut kisah di Al-Quran itu, Nabi Musa itu pengen belajar ilmu laduni atau ilmu tauhid, ilmu hakikatnya ini diperintahkan Allah. Tapi bagaimana beliau menjawab Mbah Khidir? Musa, kamu itu kok selalu protes, nggak kuat kamu protes. Oh dijajal mawon, langan dicoba aja. Ternyata dihadapkan pelajaran 3 bab, mboten mampu dia melewati. Dilewatkan ayat-ayat yang bersifatkan kauniyah, Pak. Kauniyah niki nggih, alam niki. Nek Qur'aniyah nggih tulisan niku. Al-Qur'anul Karim niku, Pak. Pertama dihadapkan ketika saat beliau itu membocori kapal. Kedua membunuh anak kecil. Ketiga ngedekno utawa ada gapura yang mau rubuh dideke. Oleh karena Nabi Musa masih ngecoki nabine, rumangsa ngecoki statuse, nyun sewu, mboten mampu ngliwati 3 bab niki. Nek cara bahasa kita, kalau jenengan iki fanatik dengan ilmu syariah, gak masuk. Wong ini ilmu syariat itu.
Wajib hukum sholat itu dikerjakan, betul? Wajib. Tapi hakikat bilang wajib meninggalkan sholat. Gak ngeluang ini ki. Oleh karena kita nggak paham, dikira kita ninggalkan sholat secara syar'i. Ternyata maksudnya sholat iku wajib 5 waktu dikerjakan dalile hafidu ala sholawah Al-Baqarah 238. Tapi gak berhenti di situ, wassolatil wusta. Jenengan ini wajib ruh ini yo sholat. Tondo nek ruh sholat atimu wajib meninggalkan rumongso sing sol. Lho iki lho maksude. Jadi ketika jenengan sholat tinggalan rumongso jenengan kali kula sing sholat yo tinggalan. Niku lho maksude. Makanya ngaji ditutup resik. Ojo kesemule. Tadi saya katakan sholat iku wajib dijalankan 5 waktu secara syariat jasmani, ya dah. Tapi secara hakikat wajib kau tinggalkan. Artinya wajib kau tinggalkan ketika jenengan sholat 5 waktu itu atimu ojo rumongso sing sholat dirimu. Sing iso salat ana kune duduk karena kita. Kan kita sudah tahu tauhid bahwasanya kita makhluk sifatnya la haula wala quwata, bisanya melakukan itu illa billah. Loh. Oh, baru cair. Oh, ngoten ta. Berhubung dulu gak dijelasno, Pak. Mohon maaf estu. Salah kedaden. Jadi mari mlebu ana kono. Woi Mbak Yai gak ngoleh sholat. Allah ya kadir. Lo itu untuk menguji dari sisi kepahaman jenengan. Disitulah nanti dikatakan ilmu laduni sama dengan Al-Quranul Qadim. Jikalau jenengan iki sudah Allah temukan dengan ayat-ayat yang bersifatkan tersirat. Ini gile. Lah ayat yang tersirat itu terjadi di dalam Al-Quranul Karim atau ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah niki. Sehingga kejadiane alam iki wonten maksude. Termasuk sekarang pecah jatman gitu. Ada kubu A, kubu B. Ini ada ayat tersirat iki. Gak angger terjadi mboten. Gak angger terjadi. Ini pun juga tidak keluar dari kehendak Allah. Wis ngerti kehendak Allah lapo sonak menyocot ae ngono. Lah, saya gegawan amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya umat gak bingung, biar rukun semuanya walaupun beda negara, beda suku, ono sing irungi pesek, ono sing irungi mancung ya ta. Ben ning kene iku rukun piye? Sebab Gusti Allah gak ndelok irungmu mancung. Enggak. Mancung tapi takabur ambek mancungmu yaiku obonge neraka. Lho nggih estu. Apa yang menjadikan bahan bakar kita nanti di akhirat? Quran kan ada, termasuk anak dan harta ya sing kita aku niku. Nggih niku pun. Jadi sama ilmu laduni dengan Al-Quranul Qadim. Jikalau kami tarik yang namanya ilmu laduni itu dari sisi hakikat, bukan sisi syariat. Mekaten. Nggih. Ada lagi Pak Ese, nek Pak wis sampun ganti buke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten derek tangget makolah. Makoling ingeten tok. Madhep tapi mungkur, mungkur tapi madhep. Pripun maksudipun? Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madhep tapi mungkur. Mungkur tapi madhep.
Niki profesor sopo gak iso jawab Pak. Ada perintah madhepo sira ing papan madhep dan madhepo sira ning papan mungkur. Menghadap tapi mungkur iku menghadap iku bagaimana maksudnya? Pun tak uraini satu persatu. Dikatakan menghadap iki jasmania sampean patuh dengan hukum syariat. Dikatakan mungkur, ruhaniyah sampean itu tidak menghadap wajihiyah. Ini menghadap tapi mungkur. Sekarang dibalik, mungkur tapi menghadap, dibalik. Secara jasmania sampean gak taat dengan hukum syariat, tapi hati sampean selalu ini wajah tuaj, iya gini ki. Sekarang mungkur tapi madep. Mungkur tapi madep berarti yang kedua tadi. Sekarang madep tapi madep, itu bagaimana? Inilah Pak, jenengan iku berakhlak istimaiyah dan ilahiyah. Taat jasad hukum syariat, roh taat hukum hakikat. Hukumnya hakikat itu adalah ani'budullaha wastanibut tauhid. Wakila waqala aidan wa ma umiru illa liya'budu. Beli kiriman Al-Fatihah. Lah saya mohon penjelasan untuk maksudnya atau hakikatnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara hakikat iku li faedah tafaul. Apa? Ngarep-ngarep supaya apa sing den maksud. Faedah tafaul niku cara contoh, anakku tak jenengno Bejo, ben anaknya juga bejo. Lho niku faedah tafaul. Tinggal sang pelakunya nanti, orangnya itu sing maca niku duduknya hati di mana. Tadi saya katakan, amaliyah apapun itu tidak akan bernilai di mata Allah, alias ketolak. Jikalau hati tidak bertempat menjadi kolbin zahidin atau hati tidak menyandang ikhlas, nggak bisa. Jadi faedah tafaul tadi itu mboten kanggo akhirnya. Umpama terjadi itu hanya sebatas fisik. Sebatas fisik, ibarat anak soleh indanas fakot, tidak indallah. Tapi kalau pelakunya itu hatinya duduk di kolbin zahidin, hati yang condong hanya pada Allah, maksudnya ini wajatu wajiyah atau menyandang ikhlas, maka khusus ar-rahim itu pasti beliau terima. Yang sudah meninggal mesti itu di mata Allah ketampi, ibaratnya kiriman iku nyampe. Jenengan ngirim alamatnya hindi karo ya toh, mohon maaf, terus berangkat aja dalam keadaan mata nggak kelihatan, ya bingung, nggak bisa. Atau bahasa syariat dikatakan doa itu Bu, doa itu kan mesti bagus toh Pak ya, mesti bagus. Anak yang asal nakal biar gak nakal, atau keluarga yang asalnya itu dalam keadaan susah aja, sembarang mencari rezeki itu angel, biar dipermudah, bacalah Fatihah. Lah sayangnya sedikit, hanya disuruh baca, gak diterangkan lakune baca. Pak Bu nyun sewu, kita
mulai sejak kecil setelah takbiratul ihram kita disuruh untuk membaca inni wajjahtu yang terkenal doa iftitah, walaupun itu sunnah. Apa ngerti maksudnya? Ora, wis pokoke diwo. Nggih nyuwun sewu, Pak. Nek sembarang pokoke, umpama sekarang Gusti Allah pakai pokoke misalnya. Sedina suwangi sing penting pokoke kowe tak kei ambekan walaupun hanya 8 jam. Gelem mah sampean? Mboten purun, wong Gusti Allah sampean pokoke. Umpama Gusti Allah mentolo sampean ya dipokoke. Sehingga mengapa Gusti Allah sering mengingatkan kita sebagai manusia yang sering mendustakan nikmat Allah. Fabi ayyi ala rabbikum matukaz, di bulan baleni. Kok gak sepisan pindho lah ngoten. Bulan baleni itu menunjukkan bahwasanya sifat karakter kita sebagai manusia sering berdusta pada Allah atas nikmat yang beliau berikan pada kita. Kalau semua pokok Pak nyuwun sewu, saya kembalikan pada jenengan. Allah, awakmu tak pokoke gelem ah. Jenengan lo gak gelem. Yo imbang ngono, Pak. Gusti Allah ojo digawe pokoke. Padahal di situ kalau boleh saya katakan roh iki kudu madhep menyang urip. Sampak ditegasno Allah. Aku iki ning ngarepmu. Umpama Gusti Allah mesuh. Aku iki ono ngarepmu. Lho ngoten iki. Umpama lho ya. Kok sik pancet ta ya. Nggih, niku Bu maksude, nggih. Nggih, Ibu lagi